Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1103, Tuan sungguh galak. Kompetisi Wanzu tidak diadakan di Sekte Pedang, tetapi di Akademi Guangxuan. Puncak ujian. Puncak ujian adalah tempat para siswa Akademi Guangxuan biasanya berlatih. Puncak ini berdiri sendiri, bagaikan pedang yang menembus langit, menjulang lurus ke awan. Karena kompetisi Wanzu dipastikan akan diadakan di Qingzhou, Akademi Guangxuan Qingzhou mulai memperluas puncak ujian. Puncak ujian saat ini cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang. Di puncak-puncak ujian terdapat arena bela diri yang sangat besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Di sekeliling arena bela diri tersebut terdapat batu-batu apung. Batu-batu ini tidak besar dan hanya dapat menampung satu atau dua orang. Batu-batu ini tergantung di udara pada ketinggian yang berbeda-beda. Saat ini, batu-batu apung ini penuh dengan orang. Batu apung ini adalah batu pengawas pertempuran. Tentu saja tidak gratis. Jika Anda ingin datang dan menyaksikan pertarungan dari dekat, Anda perlu uang. Semakin dekat dengan arena bela diri, semakin mahal batu penglihatannya. Konon, batu penglihatan paling depan membutuhkan ratusan ribu kristal roh bermutu tinggi. Akademi Guangxuan menghasilkan banyak uang hanya dari pendapatan dari satu acara ini. Sebagai anggota keluarga seorang pejuang, Yang Yian tentu saja tidak perlu membeli tiket. Mereka memiliki area menonton yang eksklusif. Yang Yian datang lebih awal dan membawa bangku kecil bersamanya. Nona Yian, pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba datang dari samping Yang Yian. Yang Yian menoleh dan melihat Bibi Jiao yang memanggilnya. Di samping Bibi Jiao ada tukang daging. Hari ini tukang daging itu tidak bertelanjang dada. Dia mengenakan jubah kain kasar dan tampak sedikit gelisah dan gugup. Saat melihat Bibi Jiao, Yang Yian tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Pada saat ini, Bibi Jiao dan tukang daging datang ke sisi Yang Yian. Dia mengeluarkan kantong kertas minyak dan menyerahkannya kepada Yang Yian, sambil tersenyum berkata, "Nona Yian, ini roti yang saya buat pagi ini. Isinya ada bermacam-macam. Silakan makan." Yang Yian ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Bibi Jiao tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Sambil berkata demikian, dia meletakkan seluruh tas itu ke tangan Yang Yian. Si tukang daging hanya tertawa datar. Pada saat ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba jatuh langsung dari langit dan mendarat dengan mantap di tengah-tengah lapangan seni bela diri. Cahaya putih itu menghilang, dan seorang lelaki tua yang anggun muncul di hadapan semua orang. Orang ini tidak lain adalah Zhu Qiyu, dekan Akademi Guangxuan Qingzhou saat ini. Melihat Zhu Qiyu, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Zhu Qiyu melihat sekeliling, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang semuanya di Qingzhou. Selanjutnya, mari kita undang para jenius sekte pedang dari berbagai negara." Berdengung, saat suara pedang terdengar, tiba-tiba, cahaya pedang membelah langit, dan kemudian, suara pedang demi suara bergema dari langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang, ribuan cahaya pedang melesat melintasi langit dan jatuh di tempat latihan seperti meteor. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Segera, semua lampu pedang jatuh ke tanah, dan ribuan praktisi pedang muncul di tempat latihan. Para pendekar pedang ini semuanya masih sangat muda, dan masing-masing dari mereka berdiri tegak, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, dengan ujung-ujung tajam mereka yang terekspos. Terutama pada saat ini, para pendekar pedang dari berbagai negara bagian berniat untuk bersaing satu sama lain, dan mereka semua melepaskan niat pedang mereka. Meskipun mereka tidak secara sengaja saling menargetkan,
mereka semua ingin menunjukkan diri dan menekan negara bagian lain, sehingga seluruh tempat latihan tiba-tiba ditutupi oleh niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Gaya seorang kultivator pedang. Saat semua pembudidaya pedang muncul, suasana langsung menjadi mendidih. Di Qingzhou, tidak, harus dikatakan bahwa di seluruh alam semesta Guangxuan, kultivator pedang sangat istimewa dan juga merupakan profesi yang paling populer. Dapat dikatakan bahwa selama Anda menjadi kultivator pedang, Anda tidak akan pernah kekurangan gadis di Bima Sakti. Itu setara dengan pegawai negeri. Tentu saja, menjadi seorang pendekar pedang juga sangat sulit, terutama bagi mereka yang berada di level bawah. Jika ingin menjadi pendekar pedang, sumber daya dan uang adalah masalah besar. Fuji, di atas batu pengamatan, Bibi Jiao tiba-tiba memeluk lengan tukang daging dengan tangan kanannya, menunjuk ke kejauhan dengan tangan kirinya, dan melompat kegirangan. Melihat Bibi Jiao memeluk lengannya, si tukang daging sedikit gemetar, lalu dia mulai tersenyum bodoh. Yang Yian juga tertawa karena dia melihat Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum padanya. Di gelanggang bela diri, para pendekar pedang dari segala negeri masih melepaskan jurus pedangnya. Namun, yang terkuat di antara mereka masih milik Qingzhou dan Nanzhou. Semangat pedang dari kedua negara ini sekuat pelangi dan jauh melampaui negara-negara lain. Qingzhou dan Nanzhou adalah dua tempat di mana naga bangkit, terutama Qingzhou. Ketika Nanzhou belum bangkit, Qingzhou selalu mendominasi daftar tersebut. Dengan munculnya Ye Guan, kecepatan perkembangan Nanzhou dalam beberapa tahun terakhir bahkan telah melampaui Qingzhou. Bagaimanapun, klan Ye dan klan Nalan berada di Nanzhou. Begitu hebatnya kehebatan kedua negara, sehingga tak satu pun dari mereka mampu tunduk kepada yang lain. Sama seperti saat ini, para jenius pembudidaya pedang dari kedua negara bagian itu dengan gila-gilaan melepaskan niat pedang mereka dalam upaya untuk saling menekan. Niat pedang para pembudidaya pedang dari negara bagian lain di sekitar mereka berdua tidak dapat mendekati area di mana kedua negara itu berada. Pihak Qingzhou dipimpin oleh Ye Zuxin, sedangkan pihak Nanzhou dipimpin oleh Ye Chen dari keluarga Ye. Keduanya berada di level kaisar pedang dan dewa waktu. Niat pedang masing-masing adalah yang terkuat di antara para pembudidaya pedang di kedua belah pihak. Melihat suasana antar kedua negara sudah begitu tegang, bahkan sebelum pertandingan dimulai, suasana di gelanggang pun tiba-tiba menjadi mendidih, dan gemuruh suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dari batu-batu pengamat. Persetan dengan Qingzhou, persetan dengan Nanzhou. Bunuh Qingzhou dan Nanzhou, kecuali orang-orang di lapangan. Hampir semua orang di Nanzhou dan Qingzhou di luar sedang bersemangat saat ini. Lagi pula, ada perekam awan, jadi gambar di lapangan ditransmisikan ke Wanzhou. Pada saat ini, semua orang di Nanzhou yang melihat pemandangan di arena seni bela diri melambaikan tangan dan meraung liar. Terakhir kali Nanzhou disapu oleh Qingzhou, itu benar-benar penghinaan besar bagi mereka. Dalam sesi itu, An Qinghan dari keluarga An menyapu segalanya dengan bakatnya yang tak terkalahkan dan menekan Nanzhou dengan kekuatan yang kuat. Selama 3 tahun, warga Nanzhou menahan napas. Kali ini mereka bersumpah untuk membalas penghinaan sebelumnya. Di arena seni bela diri, para pendekar pedang dari Nanzhou dengan gila-gilaan melepaskan niat pedang mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, tampak bertekad, dan bersumpah untuk menekan para pendekar pedang dari Qingzhou. Sementara itu, para kultivator pedang di Qingzhou tidak menyerah sedikit pun dan dengan gila-gilaan melepaskan niat pedang mereka. Ini Qingzhou, ini adalah kandang mereka. Bagaimana mereka bisa ditekan oleh para pembudidaya pedang dari Nanzhou? Tak lama kemudian, niat pedang dan kekuatan pedang para pembudidaya pedang di kedua belah pihak menjadi semakin kuat dan kuat,
saling bertabrakan dengan hebat bagai dua buah tornado. Ini bukan lagi kompetisi rahasia, sekarang mereka berkompetisi secara terbuka. Akan tetapi, tidak ada pihak yang dapat berbuat apapun terhadap pihak lain, sehingga situasi tetap menemui jalan buntu. Zhu Qiyu tidak berniat keluar untuk menghentikan mereka. Dia memandang Song Fu, dekan Akademi Guangxuan di Nanzhou, yang tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Song, para pembudidaya pedang di Nanzhou kali ini tidak buruk." Nyonya Song tersenyum dan berkata, "Yang dari Qingzhou juga baik-baik saja." Zhu Qiyu tertawa, "Saudara Song, setelah aku memenangkan tempat pertama di Qingzhou, tolong jangan pergi dulu, aku harus minum-minum denganmu." Nyonya Song melirik Zhu Qiyu dan berkata, "Persetan dengan ibumu." Wajah Zhu Qiyu langsung menjadi gelap. Di arena seni bela diri, wajah para praktisi pedang di kedua sisi agak pucat saat ini. Melepaskan niat pedang seperti ini sangat melelahkan. Tetapi tidak ada satu pihak pun yang menunjukkan niat untuk menyerah. Dia tampak seperti akan bertarung sampai mati. Ye Guan berdiri di tengah kerumunan. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Generasi ini sangat putus asa." Ye Guan mengangguk. Dia tidak menyangka ketegangan antara Nanzhou dan Qingzhou akan begitu kuat. Tentu saja, selama itu adalah persaingan yang sehat, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Guan menatap Ye Chen, yang merupakan pemimpin Nanzhou. Dia harus mengatakan bahwa ada sedikit keterkejutan di matanya, karena dia menemukan bahwa bahkan sampai sekarang, Ye Chen belum benar-benar berusaha sebaik mungkin dan selalu tenang. Tentu saja, Ye Zuxin juga sangat bagus dan stabil seperti batu. Mereka berdua adalah anak yang berbakat. Sebagai perbandingan, Fuji dan An Mujin sudah mulai kesulitan. Di sisi lain, di antara awan-awan, seorang pemuda tengah menatap ke bawah ke arah para pembudidaya pedang dari dua negara bagian di bawah. Dengan senyum tipis di wajahnya, di antara para pembudidaya pedang dari dua negara bagian ini, hanya Ye Zuxin dan Ye Chen yang sedikit menarik. Pemuda ini tidak lain adalah jenius super Yunzu, Han Yunshan. Dialah tokoh perwakilan Yunzu kali ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak anak laki-laki itu. Kedua anak di belakang Ye Zuxin juga tidak buruk. Meskipun mereka lemah sekarang, mereka pasti telah diajari oleh guru-guru terkenal. Keterampilan pedang mereka sangat bagus. Berhati-hatilah. Han Yunshan melirik dua orang di belakang Ye Zuxin di bawah, yaitu An Mujin dan Fuji. Han Yunshan menatap mereka berdua, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah guru-guru yang katanya terkenal itu lebih baik darimu? Guru tua, dengan kehadiranmu di sini, generasi murid ini tak terkalahkan." "Haha," suara misterius itu tiba-tiba tertawa, "kamu hanya seorang penyanjung." Han Yunshan tersenyum dan berkata, "Guru, apakah Anda benar-benar mengalahkan dekan?" Suara misterius itu berkata dengan tenang, "Omong kosong, aku memukulnya begitu keras sampai dia mengompol." Han Yunshan buru-buru berkata, "Guru sungguh galak." Di sisi lain, di awan, seorang pria juga sedang melihat ke arah dua orang pendekar pedang tingkat negara di bawah. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan kedua tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya. Dia menatap Ye Zuxin dan Ye Chen di bawah dengan ekspresi kosong. Keduanya masih sedikit menarik. Orang ini adalah kepala seniman bela diri Akademi Seni Bela Diri Changzhou. Tubuh setengah iblis, suara misterius terdengar di benaknya. Betapapun menariknya, itu tidak berguna. Bahkan jika An Qinghan ada di sini kali ini, klanku dapat menjamin bahwa kamu akan mendapatkan tempat pertama. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, An Qinghan itu." Suara misterius itu berkata dengan dingin, "Dia tidak perlu dikhawatirkan sekarang.
Dewa bela diri yang belum benar-benar dewasa dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Tentu saja, identitasnya agak istimewa. Dia memiliki hubungan dengan dekan. Kita tidak dapat menyentuhnya dengan mudah. Jika tidak, dengan emosinya, apalagi menjadi kepala Akademi Seni Bela Diri, akan menjadi masalah apakah dia dapat tumbuh dewasa dengan selamat. Zhongwu mengangguk. Sekilas rasa kagum terpancar di matanya, tetapi tentu saja, lebih banyak kegembiraan. Dia mendapat dukungan dari klan itu, dan klannya akan bangkit sepenuhnya. Suara misterius itu melanjutkan, ketika kau menjadi nomor 1 dan memperoleh keberuntungan Dao Agung, kami akan mengatur agar kau memasuki Akademi Dao Iblis di rumah sakit utama. Selama gadis legendaris Arya tidak kembali, kami akan menjadikanmu dekan Akademi Dao Iblis dalam 100 tahun ke depan. Dari 12 akademi di rumah sakit utama, 6 sekarang berada di tangan kami. Setelah mengatakan ini, suara misterius itu tiba-tiba berhenti. Zhongwu sudah terkejut dengan apa yang didengarnya. Bab 1104, keberadaan seperti semut, di arena seni bela diri. Para kultivator pedang dari Qingzu dan Nanzu masih melepaskan aura pedang mereka. Aura pedang dari kedua belah pihak saat ini seperti dua tsunami. Aura pedang yang kuat memancarkan tekanan pedang yang mengerikan. Para kultivator pedang dari negara bagian lain tidak dapat menahannya lagi dan mundur ke samping. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya mulai beriak seperti gelombang air yang amat menakutkan. Pada saat ini, kedua belah pihak sedikit cemburu. Pada saat ini, Zukiyu tiba-tiba muncul di arena seni bela diri. Dia melambaikan lengan bajunya, dan semua niat pedang di arena menghilang seketika. Tentu saja dia harus keluar untuk menghentikannya, karena jika dia tidak menghentikannya, kedua negara akan benar-benar bertarung. Jika perkelahian terjadi sekarang, akan sulit mengatasinya. Meskipun kedua niat pedang itu dilenyapkan oleh Zukiyu, suasana di lapangan masih tegang. Para pembudidaya pedang dari kedua negara saling menatap dengan niat bertarung yang tak tersamar di mata mereka. Seolah-olah mereka siap bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Bukan hanya mereka, tetapi juga mereka yang dari Qingzu dan Nanzu di lapangan juga saling balas saat ini, berharap mereka bisa naik ke arena seni bela diri untuk bertukar beberapa gerakan. Zukiyu melirik kedua pendekar pedang yang sudah hampir bertarung dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, tolong simpan tenaga kalian, karena akan ada pertarungan nanti." Sambil berbicara, dia menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum, "Silakan undang para jenius dan monster dari semua negara untuk masuk." Saat suara itu jatuh, para jenius dari berbagai negara jatuh langsung dari awan di langit dan mendarat di arena seni bela diri seperti pangsit. Melihat ini, Ye Guan bertanya pada An Mujin di sampingnya, "Kakak An, bukankah hanya ada 5 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran?" An Mujin menjelaskan, ada 5 personel utama, tetapi untuk meningkatkan antusiasme para jenius monster di setiap negara bagian, kami biasanya membiarkan semua orang berpartisipasi. Jangan khawatir, setidaknya 90% orang akan tereliminasi di babak pertama. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Begitu." Pada saat ini, Zukiyu tiba-tiba berkata, "Mulai." Suaranya bagaikan guntur. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, tekanan yang mengerikan jatuh langsung dari langit, langsung menyelimuti semua orang di arena bela diri. Celepuk, hanya dalam sekejap, sedikitnya ratusan orang terpaksa berlutut di bawah tekanan. Semua orang terkejut, Ye Guan juga sedikit terkejut. Tekanan ini setidaknya setara dengan kaisar waktu. Mereka yang ditekan dan berlutut di tanah segera disingkirkan oleh kekuatan misterius. Di lapangan, tekanan tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi semakin kuat. Akibatnya,
satu demi satu orang ditekan dan berlutut di tanah, lalu disingkirkan. Di panggung tontonan, Bibi Jiao dan tukang daging sedang memperhatikan Fuji di lapangan seni bela diri, merasa sangat gugup. Yang Yian juga sedikit gugup. Dia tahu Ye Guan sangat kuat, tetapi dia hanya gugup. Di arena seni bela diri, tekanan dari Kaisar Waktu yang kuat menjadi semakin kuat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, sebagian besar orang di arena telah disingkirkan. Ye Guan terus melihat sekelilingnya, dan tak lama kemudian matanya berhenti pada seorang lelaki kekar. Orang ini tidak lain adalah Han Yunshan dari Yunzu. Han Yunshan berdiri di sana, dengan kedua tangannya terlipat, seperti gunung, tak bergerak. Tampaknya tekanan dari Kaisar sama sekali tidak berpengaruh padanya. Seolah merasakan sesuatu, Han Yunshan tiba-tiba menoleh, dan tatapan matanya tertuju ke arah Ye Guan bagaikan gunung, penuh momentum. Ye Guan sedikit terkejut, lalu tersenyum. Alis tebal Han Yunshan tiba-tiba berkerut. Dia melirik Ye Guan, lalu mengalihkan pandangannya dan berpikir dalam hati, "Tuan, apakah menurutmu orang ini tidak sederhana?" Suara misterius itu berkata, Han Yunshan berkata, "Namun wilayah kekuasaannya sangat rendah." Suara misterius itu berkata, "Alam hanyalah cara untuk mengukur kekuatan. Alam tidak mewakili kekuatan penuh seseorang. Apakah kamu mengerti?" Han Yunshan mengangguk. "Saya mengerti." Suara misterius itu berkata, "Aku telah mengamati pemuda itu sejak tadi. Tekanan dari Kaisar Waktu tidak berpengaruh pada anak ini. Jelas, orang ini berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Jadi, jika kamu menghadapinya nanti, kamu harus berhati-hati dan jangan meremehkan musuh. Apakah kamu mengerti?" Han Yunshan menoleh ke arah Ye Guan dan mengangguk, "Ya." Ye Guan mengalihkan pandangannya dari Han Yunshan dan menatap Zhongwu lagi. Dalam sekejap, Zhongwu menoleh dan menatapnya seolah-olah dia tersengat listrik. Tatapan matanya seperti pedang tajam, seolah-olah dapat menembus hati orang. Ye Guan sedikit terkejut dan merasa sedikit heran. Tatapan mata orang ini begitu tajam. Zhongwu melirik Ye Guan dengan dingin, lalu menarik kembali pandangannya dan berkata dalam hatinya, "Tuan, orang ini tampaknya sangat luar biasa." Suara misterius itu berkata, "Ini lebih menarik, bukan?" Mulut Zhongwu sedikit melengkung. Benar, saat dia mengatakan ini, dia melirik Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan juga tertawa. Tampaknya kompetisi Wanzu akan sangat menarik. Setelah Zhongwu menarik kembali pandangannya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, Kaisar Waktu ini memang luar biasa." Suara misterius itu berkata langsung, "Mereka ada seperti semut." Zhongwu, di lapangan. Tekanan dari Kaisar Waktu terus bertambah kuat, dan semakin banyak orang yang jatuh. Ketika Zhu Qiyu muncul di lapangan, tekanan dari Kaisar Waktu tiba-tiba menghilang, dan setidaknya 90% orang di lapangan telah tersingkir. Masih tersisa 31 orang lagi, dan 31 orang ini merupakan orang-orang yang paling jahat di antara para pelaku kejahatan. Qingzu dan Nanzu memiliki penduduk tersisa terbanyak, dengan 6 orang tersisa di masing-masing negara bagian. Zhu Qiyu melirik semua orang, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Zhongwu sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, kompetisi Wanzu memiliki 2 level. Level pertama adalah ombak besar yang menyapu pasir. Selamat kepada semua orang karena telah melewati level pertama. Level berikutnya adalah level kedua, yaitu permainan hidup dan mati. Sangat mudah. Aku akan memindahkan semua orang ke medan perang khusus nanti." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya dan 2 token muncul di tangannya. Ini disebut token Qingzu.
Hanya ada dua. Siapapun yang mendapatkannya dan keluar dari medan perang khusus itu hidup-hidup dapat memasuki babak berikutnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di antara para hadirin. 2. Maksudnya itu apa? Ini berarti bahwa babak kedua akan menjadi lebih brutal. Masih ada orang-orang dari 9 negara bagian di lapangan, yang berarti bahwa pada akhir babak kedua, orang-orang dari 5 negara bagian akan tereliminasi. Kejam, tentu saja. Ini juga lebih menarik. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Qingzhou dan Nanzhou. Karena kedua negara bagian ini paling mungkin mendapat tempat pertama. Pada saat ini, Zhu Fu, kepala Akademi Nanzhou Guangxuan, tiba-tiba berkata, "Zhu Qiyu, tolong bacakan peraturannya." Zhu Fu melirik Zhu Qiyu, lalu menatap para jenius dari beberapa negara bagian di arena. Peraturannya sangat sederhana. Hanya ada satu batasan, kalian boleh meminta bantuan binatang iblis. Tetapi alam binatang iblis itu tidak boleh lebih tinggi dari alam kalian sendiri dengan satu alam. Jika kalian meminta bantuan orang kuat yang lebih tinggi dari alam kalian sendiri dengan satu alam, itu akan dianggap melanggar peraturan, dan kalian akan langsung didiskualifikasi dari kompetisi, dan negara kalian akan dilarang mengikuti kompetisi selama 10 tahun. Aturan ini tiba-tiba ditambahkan kemudian, karena para jenius dan penjahat ini semuanya memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika tidak ada batasan, yang akan bersaing bukanlah generasi muda, tetapi generasi tua yang akan bertarung. Demi keadilan, medan pertempuran khusus juga akan direkam oleh perekam awan agar dapat dilihat oleh semua penonton. Persaingan Wanzhou semacam ini memiliki pengaruh besar, dan tidak ada negara yang berani bertindak gegabah. Setelah mengumumkan aturannya, Zhu Qiyu tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai." Saat suara itu jatuh, sebuah susunan teleportasi besar tiba-tiba muncul di bawah kaki Ye Guan dan yang lainnya. Saat berikutnya, cahaya biru menyelimuti semua orang, dan dalam sekejap, semua orang menghilang. Di atas arena seni bela diri, tirai cahaya raksasa sepanjang ribuan kaki muncul di semua sisi. Di dalam tirai cahaya, ruang bergetar sedikit, dan segera, gurun besar muncul di depan mata semua orang. Tonton langsung, beberapa orang dari Qingzhou muncul di atas bukit, dipimpin oleh Ye Zuxin. Selain Ye Zuxin, ada An Mujin, Fuji, serta Chen Tianchen, kepala Akademi Seni Bela Diri Akademi Qingzhou, dan Si Xiu, kepala Akademi Sastra. Kecuali Ye Guan dan Fuji, Ye Zuxin dan 3 orang lainnya semuanya berada di negeri ajaib waktu. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak setiap orang, dan dalam gambar tersebut adalah lokasi kedua token tersebut. Pasti seperti itu yang dikatakan Akademi. Ye Zuxin segera berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang ke langit. Ye Guan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, Ye Zuxin membawa semua orang ke sebuah lembah. Beberapa ratus kaki di depan mereka, ada sebuah bendera dengan Ordo Qingzhou tergantung di atasnya. Ye Zuxin menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Lakukan saja." Saat suara itu berakhir, pedang itu bersinar di bawah kakinya dan dia menghilang di tempat. Sebuah pedang di udara dalam sekejap, ia segera menggunakan ilmu pedangnya karena ia tahu bahwa bukan hanya mereka saja yang menerima berita itu, melainkan orang-orang di negara bagian lain pun pasti sudah menerima berita itu. Benar saja, saat Ye Zuxin bergerak, cahaya pedang tiba-tiba datang dari sisi lain dan menghantamnya dengan keras. Wah, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Dan mereka berdua mundur dengan keras pada saat yang sama. Orang yang datang adalah Ye Chen. Di belakang Ye Chen, ada 4 orang yang mengikuti.
Mereka adalah Kepala Seni Bela Diri Nanzu Guangxuan Academy Nanfeng, Kepala Sastra Qin Youran, dan pendekar pedang jenius Nanzu Sword Sek Feng Qiu. Ada juga seorang kultivator fisik, seorang jenius super dari keluarga Nanzu Li. Tidak seperti kultivator fisik lainnya, dia sangat kurus dan tampak agak kusam. Selain itu, ada seorang wanita mengenakan jubah biru tua dan memegang tongkat di tangannya. Dia jelas seorang penyihir dewa. King Zhu, Nanzu, di luar, melihat pemandangan ini, seluruh arena seni bela diri segera menjadi mendidih. Tidak seorang pun menyangka bahwa Nanzu dan King Zhu akan saling berhadapan sejak awal. Apakah ini akan melaju ke final? Di tribun penonton, Zhu Fu, Dekan Akademi Nanzu, mengerutkan kening. Dia melirik Zhu Qiu yang tidak jauh dari sana. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ekspresi Zhu Qiu setenang air, dan dia tidak menanggapi tatapan Zhu Fu. Di sisi lain, Yue Qi melirik Zhu Qiu dan sedikit mengernyit. Dan di sekelilingnya, orang-orang dari King Zhu dan Nanzu sudah bersorak-sorai dengan liar. Maju ke babak final, karena saat ini, baik Nanzu maupun King Zhu tidak mau menyerah. Aku tidak akan menyerah sekalipun aku mati. King Zhu melawan Nanzu, Ye Chen memandang Ye Zuxin yang memimpin. Ayo, Ye Zuxin meliriknya dan berkata, sesuai keinginanmu. Berdengung, berdengung, tiba-tiba, suara dua pedang terdengar di antara langit dan bumi. Saat Ye Chen menghunus pedangnya, Ye Guan terkejut, gurunya ternyata adalah senior itu. Bersambung.